Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat mengikuti ibadah hari Minggu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Shalom. Selamat datang dalam persekutuan ibadah hari Minggu saat ini. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Minggu ini kita bersekutu beribadah bersama dalam sorotan tema kebenaran yang dikehendaki. Kita muliakan Tuhan dengan nyanyian Mari Sembah dari NKB. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hai, mari sembah. Penetapan sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan didoakan. Pada hari ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk anak, pengakuan untuk masuk dan menerima saudara gereja yang tidak seajaran. Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam damai dan sertamu juga. Silakan duduk. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha mulia dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan. Kami menyadari dan mengakui
bahwa dalam hidup ini kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita bermazmur bersama-sama secara berbalasan. Diambil dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan goyah seteru. Takkan malu dan sesat yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu, beri jalan bercahaya, dan serta-Mu ku tempuh. Allah pohon selamatku, Allahku kau ku cari, sunatikan tajammu rahmatku sepanjang hari. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Dan pembacaan yang berikut dari pertama Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Pertama Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Dan pembacaan Injil menurut Yohanes atau Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kita berdoa. Hanya kepadamu-lah ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Karena Engkaulah Allah kami dalam Yesus Kristus, pemilik dan pemelihara hidup kami. Kasih-Mu nyata dan kami alami di hari-hari yang kami lewati, di setiap kebutuhan yang dicukupkan. Semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan kami bersyukur karena kami masih dilayakkan untuk datang menyembah Tuhan, baik melalui live streaming di rumah masing-masing atau di mana saja pun kami yang ada dalam ruangan gedung gereja di sini.
Atasnya kami mengucap syukur. Dan di tengah-tengah penyembahan kami dalam ibadah hari Minggu saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 hingga ayat 12. Sabda Tuhan begini bunyinya. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan kita tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Lembaga Alkitab memberi judul Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya,
Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang rela dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur kehidupan Tuhan masih anugerahkan dan kesempatan juga dianugerahkan kepada kita untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Baik kita yang berada di ruangan gedung gereja di sini maupun jemaat Tuhan
yang ada di kediaman masing-masing. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada kitab pertama Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Kita berada di bawah sorotan tema yang mengatakan kebenaran yang dikehendaki. Itu tema kita, kebenaran yang dikehendaki. Tidak semua yang kita pandang baik itu benar. Dan belum tentu benar menurut kita itu benar dalam paham dan pandangan orang lain. Karena kebenaran yang dimiliki oleh manusia relatif. Mengapa? Karena manusia memiliki keterbatasan, siapapun dia. Manusia memiliki keterbatasan untuk memandang dan menilai atau mengetahui sesuatu. Saya mengatakan sebuah kebenaran karena saya melihat dari sudut pandang saya. Tapi belum tentu Bapak Ibu saudara-saudara menganggap itu kebenaran karena Bapak Ibu melihat dari sudut pandang Bapak Ibu. Menurut saya benar berdasar pengetahuan yang saya miliki, logika berpikir saya. Tapi belum tentu itu benar bagi Bapak Ibu saudara-saudara dalam pengetahuan atau logika Bapak Ibu. Makanya kalau berbicara tentang kebenaran banyak orang gontok-gontokan. Karena semua merasa diri benar. Bahkan tidak jarang ada yang memanipulasi kebenaran untuk menggolkan apa yang dia inginkan, apa yang menjadi kepentingannya. Itu kebenaran manusia. Dan ada catatan bagi kita. Bagaimanapun kita memandang diri kita sebagai benar, kalau kita terjebak pada kemarahan dan kebencian, sebenarnya itu sudah tidak dikehendaki. Hanya ada satu kebenaran yang mutlak, yang biasa kita istilahkan kebenaran sejati. Itu tidak dimiliki oleh manusia. Mengapa? Karena sekali lagi manusia terbatas dalam pengenalan, dalam pemahaman, dalam pandangan. Tapi ada satu kebenaran yang sejati, kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran yang bersumber dari Allah. Kebenaran Allah, karena Allah tidak terbatas. Allah sempurna. Dan disitulah letak kebenaran yang sejati. Ini yang kita mau renungkan pada saat ini, yaitu kebenaran yang dikehendaki. Kebenaran seperti apa itu yang dikehendaki? Yaitu kebenaran yang bersumber dari yang sempurna, yang bersumber dari Tuhan. Dalam pertama Yohanes yang adalah bacaan utama kita, di situ mengisahkan bagaimana kehidupan jemaat perdana. Apa yang terjadi di sana? Ternyata mereka sedang dihadapkan dengan munculnya ajaran-ajaran sesat. Yang namanya ajaran sesat itu berarti tidak sesuai. Ajaran yang sudah menyimpang, ajaran yang tidak lagi berdasarkan kebenaran Tuhan, ajaran yang tidak dikehendaki, kebenaran yang tidak dikehendaki. Itu yang terjadi di jemaat perdana.
di mana Rasul Yohanes menulis surat ini. Dan karena adanya ajaran-ajaran sesat itu, maka penulis mengistilahkan, kalau kita baca dalam pasal 2 ayat 18 sampai 27, itu mereka itu dikatakan sebagai antikristus. Antikristus ini adalah mereka yang membawa ajaran sesat, kebenaran yang tidak dikehendaki. Itu mereka dikatakan sebagai antikristus. Yang sebenarnya awalnya itu mereka adalah orang-orang percaya, tetapi karena perkembangan munculnya berbagai ajaran atau aliran, mereka kemudian terpengaruh. Lalu mereka mengembangkan ajaran yang berbeda itu. Mereka tidak lagi mewartakan tentang Kristus seperti tema kita pada minggu kemarin. Karena apa yang disampaikan itu tidak sesuai lagi, sudah menyimpang dari kebenaran Injil Kristus. Salah satu ajaran atau aliran yang menonjol pada saat itu adalah ajaran atau aliran Gnostik. Seperti apa aliran itu? Aliran ini berpandangan bahwa dunia materi adalah jahat dan dunia rohani adalah baik. Aliran Gnostik ini beranggapan bahwa apapun yang dilakukan dengan tubuh, bahkan dosa yang paling keji sekalipun, itu tidak berarti sama sekali. Karena hidup sejati itu hanya didapati dalam dunia rohani belaka. Ajaran ini lebih mengandalkan pengetahuan, logika. Dan karena itu mereka berpandangan bahwa keselamatan itu dapat diperoleh dengan pengetahuan khusus. Kalau ada orang yang memiliki pengetahuan khusus, kemampuan khusus untuk membebaskan diri dari dunia, siapa yang bisa? Ini menurut ajaran Gnostik. Jadi kalau ada orang yang punya kemampuan khusus untuk membebaskan dirinya dari hal-hal yang bersifat dunia atau bersifat materi, barulah mereka beroleh keselamatan. Melihat pandangan mereka atau ajaran sudah sangat jelas bahwa mereka membantah keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah atas pengaruh sesat ajaran Gnostik, maka banyak orang yang mulai meragukan karya keselamatan Allah yang dikerjakan di dalam kematian, kebangkitan, dan di dalam Yesus Kristus. Karena ajaran mereka, banyak orang percaya pada saat itu yang kemudian mulai meragukan. Apalagi orang percaya di zaman itu sama dengan kita. Mereka bukan saksi nyata, saksi sejarah kebangkitan, tetapi saksi iman, cuma mendengar. Mereka mulai meragukan itu, betul tidak? Ya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan karena itulah Yohanes menegaskan, ya, Rasul itu menegaskan, saya adalah saksi hidup, saksi sejarah yang menyaksikan bahwa benar Yesus mati dan dia hidup, dia bangkit. Itu berarti benar dia adalah Tuhan, dia adalah satu-satunya juru selamat. Itu yang ditegaskan oleh penulis Rasul Yohanes. Karena orang-orang pada saat itu sudah mulai ragu dengan ajaran sesat itu. Jadi dikatakan tidak. Saya saksi hidup, saya saksi sejarah, saya menyaksikan kematian, kebangkitan Yesus. Dan karena itu benar, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Para pengajar sesat itu memunculkan konflik dan berbagai perpecahan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Ya. Akhirnya ada konflik yang terjadi.
Tidak hanya aliran gnostik, mereka yang menganut aliran gnostik dengan orang percaya, tetapi sesama orang percaya pun mulai saling menghakimi. Mulai saling menganggap benar. Dengan keadaan seperti ini, akhirnya penulis menguatkan iman jemaat. Karena pada saat itu selain mereka sudah ragu-ragu, saling menghakimi satu dengan yang lain, bahwa ternyata itu tidak benar, apakah benar atau tidak. Ya. Yang benar sudah mulai menghakimi yang tidak mau menerima ajaran itu. Yang tidak mau menerima ajaran itu dan yang tetap berpegang pada ajaran Kristus mulai marah karena dihakimi. Ya. Dalam keadaan seperti itulah maka penulis mengatakan, diingatkan supaya orang percaya tetap dalam kemurnian ajaran Kristus, karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri dan kita berasal dari Dia. Kata ayat 19 katakan begini, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Orang yang berpegang pada kebenaran, dia akan bisa menenangkan dirinya sendiri. Karena pada saat itu orang mulai tidak tenang. Orang mulai saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena itu Rasul Yohanes kasih ingat, kita anak Tuhan, kita berasal dari kebenaran. Bagaimana kita berlaku benar di tengah-tengah situasi yang ada, jangan terpancing. Ya. Tapi walaupun demikian, yang namanya manusia, ya, ketika diperhadapkan dengan pengajar palsu atau dengan aliran-aliran atau dengan orang-orang yang terlalu fanatik lalu kemudian menghakimi, coba kita posisikan diri kita. Kita yang tetap berada dalam kebenaran, tapi setiap saat kita dihakimi, setiap saat dihakimi. Apa itu gereja Toraja tidak ada Roh Kudus di dalamnya? Apa itu gereja Toraja? Bagaimana dengan gereja A? Bagaimana dengan gereja B? Kami yang paling benar dan sebagainya. Ya. Seandainya kita ada pada posisi itu, namanya manusia yang lemah. Ketika dihakimi terus, ada yang menonjolkan diri, ada yang merendahkan sesamanya. Apa respon kita Bapak Ibu Saudara-saudara biasanya? Ya, manusia yang lemah, ya, biasanya respon yang paling umum marah, ya kan? Marah. Dan yang paling fatal kalau kemarahan kita itu kemudian memunculkan kebencian. Nah, ini sama halnya kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kemarahan itu memunculkan kebencian, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi walaupun demikian kita sadar, ya, saya juga pernah marah. Ya, marah. Tetapi sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, kita akan menyadari ketika kita melakukan pelanggaran, pasti yang dilakukan oleh anak Tuhan yang berpegang pada kebenaran, dia akan datang kepada Tuhan. Karena meyakini bahwa Tuhan sangat mengasihi orang percaya yang selalu berusaha hidup benar. Kata ayat 20-21 begini. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kalau orang menuduh ada Tuhan yang lebih besar, yang mengetahui segala sesuatu. Lalu kemudian ke ayat 21, ini kalau kita jatuh ke dalam amarah, kata ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk tetap mendekati Allah. Mungkin kita marah, kita tahu marah itu Tuhan tidak suka. Tapi sebagai anak Tuhan, saya tetap mau datang kepada Tuhan. Itu yang dikatakan kita tetap memiliki keberanian untuk datang kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat,
tentunya tidak serta-merta atau dengan mudah untuk melakukan kebenaran Tuhan atau kebenaran yang dikehendaki. Setiap kita dituntut untuk melakukan kebenaran yang dikehendaki. Ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Dikatakan dalam ayat 24 itu di terakhir, diam di dalam Allah. Kalau di dalam pembacaan Injil Yohanes tadi dikatakan tetap setia berada dalam tuntunan gembala. Ya. Yang tidak melakukan kebenaran yang dikehendaki itu bisa diistilahkan domba yang nakal, yang tidak mau dituntun. Ya. Kita dapat melakukan kebenaran yang dikehendaki adalah ketika kita diam di dalam Allah, tetap setia mau dituntun oleh gembala yang baik dan mendengarkan suara gembala kita. Hati-hati. Biasanya ada orang yang menilai dirinya itu sudah sangat dekat dengan Tuhan. Sampai-sampai setiap kata hatinya dia katakan ini suara Tuhan. Makanya biasa kita dengar, saya dengar Tuhan berkata-kata. Ya mungkin juga kita tidak bisa menghakimi Tuhan berkata-kata, tapi saya ingatkan, suara hati, suara Tuhan, suara iblis itu hanya sebatas sehelai rambut. Makanya orang biasa membela diri, ini kata Tuhan, ini suara Tuhan. Belum tentu. Apa tahu itu cuma suara hatimu sendiri karena ada keinginan di situ. Tapi mari dengar suara Tuhan. Bagaimana caranya? Firman Tuhan ini. Di sini ada kata dan perbuatan Tuhan. Mengandung kuasa. Dengan demikian, kalau kita tetap di dalam Allah, Allah di dalam kita setia berada dalam tuntunan gembala yang agung dan tetap mendengarkan suaranya, dengan demikian orang percaya akan menjadi pribadi yang selalu mengasihi Tuhan, taat untuk melakukan kebenaran yang dikehendaki Tuhan atau kebenaran berdasarkan ajaran Kristus. Hari ini khususnya ada saudara kita, Ani, kita bersyukur Tuhan tuntun kuasa Roh Kudus menuntun dia untuk datang mau mengaku sebagai pengikut Kristus. Artinya mau hidup di dalam kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Ya. Ada akta khusus yang akan kita lewati saat ini. Ini mau menyatakan bahwa di sini kita membawa diri kita untuk mau mengakui setia melakukan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi orang percaya yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalamnya, setia dituntun dan mau mendengarkan suara gembala, dia akan menjadi pribadi yang selalu mengasihi Tuhan, taat untuk melakukan kebenaran yang dikehendaki. Tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi juga nyata dalam kehidupannya mengasihi sesamanya. Bukan pribadi yang mengasihi diri sendiri, yang hanya berpegang pada kebenarannya sendiri. Itu menjadi batu sandungan. Orang yang setia melakukan kehendak Tuhan, ada upah yang diterimanya. Mari kita baca bersama. Ini upah kalau kita hidup dalam kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Upahnya ada pada ayat 22 sampai 24. Kita baca bersama ya, yang di rumah juga bisa baca bersama. Kita mulai 3, 2, 1. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam. Dan Allah di dalam dia.
Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Itu upah yang akan kita terima. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan, bahwa kita menikmati damai sejahtera, kita menikmati keselamatan, kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan karena itu, kita semua mau diingatkan, hiduplah dalam kebenaran yang dikehendaki, yaitu sesuai dengan ajaran Kristus. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri jemaat Tuhan. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini saatnya kita akan memberi syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 119 ayat 108.
Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dari NKB 134 ayat 1 sampai 4. Curahkan
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Sebagaimana yang telah diwartakan dan yang telah ditetapkan bahwa hari ini akan dilaksanakan akta khusus baptisan kudus bagi anak, pengakuan untuk masuk Kristen, dan pengakuan saudara dari gereja yang tidak seajaran. Akta yang pertama adalah pelayanan sakramen baptisan kudus untuk anak kekasih kita Evano Gavriel Sililing Tandibua. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang telah dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18-20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Pertama, setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia telah mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak, menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal di dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus satu kehidupan baru dari hari ke hari. Ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk memulai hidup baru, supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat hati, dengan segenap jiwa, dan dengan penuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula, patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita belum mengetahui akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita.
Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya akan menjadi tanda perjanjian dan meterai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak dibaptis, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ibu dan bapak berkewajiban menerapkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Bapak ibu yang menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa Bapak Ibu menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak untuk dibaptis saat ini, maka jawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh semua jemaat, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti dari kediaman lewat live streaming. Pertanyaan yang pertama, mengakukah Bapak Ibu bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahwa berada di bawah kutuk Allah tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apakah jawab Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mengaku? Kedua, percayakah Bapak Ibu bahwa pengajaran dalam Alkitab yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah jawab Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu percaya? Ketiga, berjanjikah Bapak Ibu di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu berjanji? Terima kasih. Minta kepada Tuhan, Tuhan menolong untuk Bapak Ibu menunaikan tanggung jawab sebagaimana ikrar yang sudah dinyatakan pada saat ini di hadapan Tuhan dan jemaat.
Untuk lagu berkat kita akan satukan bersama dengan saudara kita yang akan mengaku menjadi Kristen dan yang datang untuk menerima pengajaran iman sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja. Akta yang kedua adalah pengakuan dari saudari kekasih kita Miftakul Anif untuk mengaku menjadi Kristen. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, maka sekarang saudari Miftakul Anif akan mengaku menjadi seorang Kristen. Dan karena itu kepada saudari diminta untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudari dengan segenap hati akan menjadi seorang Kristen sehingga saudari termasuk dalam bilangan anggota Gereja Toraja? Apakah jawab saudari, apakah dengan segenap hati? Kedua, mengakukah saudari akan setia dan bersungguh-sungguh memahami iman Kristen yang akan diberikan berdasarkan firman Allah? Apakah jawab saudari, apakah saudari mengaku? Ketiga, berjanjikah saudari sejak sekarang akan menjauhkan diri dari segala perbuatan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah jawab saudari, apakah saudari berjanji? Terima kasih, Tuhan pasti menolong dan memberkati saudari. Saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kamulah yang menjadi saksi pada hari ini bahwa saudari Miftakul Anif dengan segala ketulusan hati mengaku menjadi orang Kristen. Silakan saudari berbalik ke jemaat. Terimalah saudari kita ini dengan sukacita. Nampakkanlah kepadanya kebaikan hati kamu, agar dari hari ke hari ia semakin bertambah-tambah dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta pimpinan Roh Kudus. Amin. Silakan berbalik saudari Anif dan silakan duduk. Untuk akta yang ketiga, penerimaan saudara kekasih kita Adam dari gereja yang tidak seajaran. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, saudara telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan Gereja Toraja. Agar supaya nyata bahwa saudara dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja, kami silakan berdiri untuk menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang satu-satunya? Apakah jawab saudara, apakah saudara percaya? Kedua, mengakukah saudara dengan sungguh bahwa menurut firman Tuhan, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus,
Mereka tak boleh ditegakkan daripada menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu. Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang daripada yang benar? Apakah jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati saudara Adam. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Untuk orang tua yang membawa anaknya dibaptis, untuk saudari Ani yang mengaku Kristen, dan untuk saudara Adam tetap duduk. Untuk ungkapan syukur keluarga nanti setelah kita menyanyikan lagu berkat. Ya, kita menyanyikan lagu berkat dari Mazmur 134 ayat 3. Sambil keluarga menyatakan tanda syukur, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu, aku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita akan naikkan doa syafaat. Dalam doa syafaat kita mendukung dalam doa ayah dan ibu yang telah membawa anaknya untuk menerima sakramen baptisan kudus. Kita mendoakan saudari Ani yang telah datang untuk menyatakan
kesediaannya untuk menjadi pengikut Kristus atau masuk Kristen, dan kita mendoakan Adam yang juga datang untuk menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota dari Gereja Toraja, mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Dan selain itu juga kita akan mendoakan jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum beberapa nama anggota jemaat, dan juga kita bersukacita dan dengan yang berhari ulang tahun. Dalam lembaran warta jemaat ada beberapa anggota jemaat yang bersukacita atas bertambahnya usia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karya besar yang Tuhan boleh buat nyata dan kami alami, melayakkan kami untuk menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah dalam penyembahan lewat ibadah hari Minggu. Semoga berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami semua bagaimana kami senantiasa hidup berdasarkan kebenaran yang dikehendaki, supaya kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Allah Roh Kudus perlengkapi kami untuk kami menyatakan ketaatan dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang boleh nyata, di mana ada saudara-saudara kekasih kami yang menerima pelayanan akta khusus pada pagi menjelang siang saat ini dalam ibadah hari Minggu. Orang tua dari anak kekasih kami, Evano, yang telah menerima baptisan kudus hari ini. Tuhan memperlengkapi ayah dan ibu dari Evano, sehingga janji mereka di hadapan Tuhan mampu dipertanggungjawabkan untuk mendidik anak kekasih dalam pengenalan dan takut kepada Tuhan. Dan diberkatilah anak kekasih kami Evano Gabriel Sililing Tandibua untuk terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang selalu mendatangkan sukacita di tengah-tengah keluarga, sukacita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur oleh pekerjaan Roh Kudus telah mengantar saudari kekasih kami Miftakul Anif yang datang berdiri di hadapan Tuhan bahwa dia mau menjadi pengikut Kristus dan ke depan menerima pengajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudari kekasih kami Ani, sehingga dari dalam hati yang tulus mau menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya kehidupannya Tuhan akan pakai untuk menjadi kesaksian, tidak hanya di tengah-tengah keluarganya, tetapi dalam kehidupan di mana Tuhan tempatkan untuk dia berkarya. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara kekasih kami Adam, yang dalam pengakuannya mau menjadi anggota dari gereja Tuhan, yaitu Gereja Toraja. Dalam pengakuannya untuk mau taat kepada pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Perlengkapi saudara kekasih kami ini dalam menjalani kehidupan menjadi anggota dari Gereja Toraja, untuk kami bersama-sama melayani Tuhan dan juga mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk akta khusus yang boleh dilakukan pada hari ini. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan kami percaya apa yang telah diterima oleh saudara-saudara kami, pengakuan yang mereka telah ikrarkan di dalam Tuhan, mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan. Hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkati Tuhan dalam kehidupan pribadi, berkati dalam kehidupan keluarga, berkati dalam seluruh jerih dan juang mereka, sebab hanya Engkaulah sumber hidup dan sumber berkat. Yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan dalam situasi atau masa pandemi saat ini, mewabahnya COVID-19, ada banyak hal yang membatasi, ada banyak hal yang secara manusiawi kami mengalami kesulitan. Kami tidak mampu untuk menjangkaunya, tapi kami percaya Tuhan sanggup untuk melakukan berbagai perkara dalam hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil,
Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, dan karena itu berikan kesabaran, berikan ketekunan bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Waktu Tuhan pasti tiba untuk memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup jemaat-Mu, cucu-cucu, diberkatilah dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Dikaruniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Mendoakan orang tua kami yang telah memasuki usia atau masa tua, Tuhan tetap peliharakan, berikan semangat, berikan sukacita Tuhan, menghayati bahwa masa tua itu adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk berkisah, berbagi pengalaman bersama anak cucu, keluarga, bahkan di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan orang tua kami. Bapa dalam sorga, kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Ada yang terbaring di rumah, ada yang terbaring di rumah sakit sebagaimana yang tercantum dalam warta jemaat, ataukah mungkin Tuhan ada yang belum sempat diketahui, tapi Tuhan tahu keadaan jemaat. Juga khususnya kami bersama-sama mau mendukung dalam doa buat hamba-Mu Bapak Andreas Gardin yang minggu ini akan merencanakan untuk menjalani tindakan medis yaitu operasi. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang menjalani perawatan, sehingga semua perawatan yang diterima itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga yang berduka, kuatkan dan hiburkan untuk tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami bersuka cita bersama dengan jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Kiranya hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkatilah kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis dalam jemaat, pengurus OIG. Ada program-program yang sudah kami rencanakan untuk kami berlakukan atau untuk kami laksanakan dalam sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat Tuhan untuk kami sehati sepikir melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya pelayanan kami menjadi berkat, persekutuan jemaat Tuhan di Keramat terbangun dengan baik, dan untuk semua itu nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dalam penanggulangan berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan berbangsa, mewabahnya COVID-19 yang masih belum berakhir, bencana yang terjadi di mana-mana. Berikan hikmat bagi pemerintah kami sehingga dapat menjadi alat di tangan Tuhan menanggulangi situasi atau keadaan yang ada, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kehidupan kami semua sepekan mendatang kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Kami percaya dalam tuntunan Tuhan kami akan diperlengkapi untuk melewati setiap hari dalam hidup ini, dan kami akan diberikan hikmat dan kemampuan untuk menunaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Harapan dan doa kami di minggu yang akan datang, kami boleh datang lagi menyembah-Mu dalam ibadah raya minggu seperti ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pertama Yohanes 3 ayat 23 berkata, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin.
Sidang jemaat, pergilah. Jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa diri saudara adalah milik Allah, dan teruslah memuji namanya yang kudus dengan segenap batinmu, dengan tidak melupakan segala kebaikan yang Allah nyatakan dalam hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pendengaran warta jemaat kita, dimohon kesabarannya. Pertama, untuk kata kesaksi yang sedang berjalan, dimohon bagi ibu bapak yang supaya mendukung anaknya, menuntun anaknya untuk mengikuti kesaksi dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, teman-teman majelis yang bertugas, organis, kantoria, para multimedia, dan juga operator yang sedang bertugas. Tuhan memberkati. Kami juga ucapkan selamat kepada Ananda Alvaro yang sekarang sudah menerima baptisan kudus, dan juga selamat kepada Saudara Anip yang sudah mengaku untuk menerima ajaran Kristen, dan juga kepada Saudara Adam yang sudah berjanji untuk mengikuti tata gereja Toraja. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Terima kasih. Dan juga kami ucapkan selamat kepada yang berbahagia atas bertambahnya usia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menyanyi dari Mari berdiri jemaat Tuhan. PKJ 261. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.